Dia mau coba? Ini Ya. isolasi sosial menurut saya itu seseorang yang menghindari Mm-mm. Seseorang menghindari apa? Betul? Menghindari interaksi interaksi. sosial. Ya, Oke, good ya. Seseorang yang menghindari interaksi sosial. Orang yang tidak mau bersosialisasi, menutup diri. Ya, Eh, apakah Anda pernah merasa saya nggak mau itu ikut-ikut klub itu, saya nggak mau ikut itu di kelompok itu, nah, saya nggak mau ikut di grup itu. Pernah Anda nggak merasakan seperti itu? Ya, siapa ya? Nggak akan disalahkan, nggak akan dikasih nilai, nggak dikasih apa. Ayo, kita kita mau melihat sejauh mana Anda tahu apa itu yang dikatakan isolasi sosial. Apakah kita pernah merasakan menarik diri dari suatu interaksi atau kelompok sosial? Ya, kita menjawab. pernah. Ya, iya Rena, Iya, Ibu pernah, Bu. pernah merasakan seperti waktu waktu misalnya waktu kamu tingkat 1, karena kamu kalau tingkat 3 berusaha menghindar ketemu, takut, malu gitu kan ya. Tuh, waktu Anda misalnya ikut grup, nggak mau ikut grup itu mah orangnya itu borju-borju sosialita, enggak aku nggak mau. Nah, apakah itu dikatakan isolasi sosial? Tidak, ya, tidak bisa dikatakan bahwa itu dikatakan isolasi sosial. Yang dikatakan isolasi sosial yang seperti apa sih? Nah, ya. Jadi Ibu akan masuk share screen ya. Ibu share screen. Sudah terlihatkah? Lihat, Ibu. Sudah terlihat ya. Nah, ini kok nggak bisa diginiin sih? Oke, ya. Kita masuk ke topik asuhan keperawatan klien dengan isolasi sosial. Isolasi sosial apa sih? Isolasi sosial itu adalah suatu gangguan ya interpersonal yang terjadi akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel sehingga menimbulkan perilaku yang maladaptif dan mengganggu fungsi seseorang dalam berhubungan sosial. Ya, gangguan individu interpersonal nih, ya. Akibat adanya kepribadian yang tidak fleksibel menimbulkan perilaku maladaptif. Dia menarik diri, tidak mau berinteraksi, ya. Apa namanya? eh, yang yang sangat yang mengganggu eh, interaksi sosial atau hubungan sosial individu itu, ya. Tapi kalau pada saat saya nggak mau kelompok yang itu mah nggak level sama aku tuh kelompoknya yang sederhana aja, yang ini aja. Nah, itu bukan berarti gangguan isolasi sosial, ya, tapi beradaptasi dengan lingkungannya gitu ya. Nah, isolasi sosial juga merupakan apa di mana seseorang merasa ditolak, tidak diterima, merasa kesepian dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Ya, seseorang dikatakan tidak bisa berinteraksi sosial apabila di dalam dirinya sudah ada negative thinking. Ya, negative thinking merasa dia tidak disukai, merasa ditolak, tidak diterima, ya. Uh, terus ya, sehingga dia takut untuk berhubungan ya dengan orang lain. Nah, isolasi sosial juga merupakan kesepian yang dialami individu dan dirasakan sangat didorong oleh keberadaan orang lain sebagai pernyataan negatif atau mengancam. Ya, jadi di sini karena orang lain itu menginginkan negatif ke dia bahwa ini mah ini begini, ini mah begini, dan si pasien sendiri merasa terancam, mengancam jiwanya.
Ya, ini dikatakan isolasi sosial, ya. Nah, etiologinya isolasi sosial itu terjadi karena gangguan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor predisposisi, di antaranya perkembangan dan sosial budaya. Ya, juga kegagalan akibat individu tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya pada orang lain, ada rasa ragu, takut salah, pesimis, putus asa terhadap orang lain, tidak mampu merumuskan keinginan dan merasa tertekan. Ya, itu yang seorang merasakan bahwa orang lain itu tidak percaya sama aku ini nggak bisa apa-apa, ya. Terus pesimis terhadap dirinya sendiri, ya, merasa putus asa untuk berhubungan dengan orang lain, ya, dan tidak mampu merumuskan keinginannya dan merasa tertekan. Itu etiologinya. Dan juga, ya, keadaan ini, ya, keadaan yang tadi di atas tadi yang sudah Ibu sebutkan, ini menimbulkan perilaku tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, menarik diri, ya, tidak mau berhubungan, tidak mau berkomunikasi, lebih senang sendiri, ya, menghindar dari orang lain dan malas untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pasien menjadi pasif. Nih, ini etiologinya. Nah, faktor predisposisinya, ya, apa itu faktor predisposisi? Ayo, siapa yang tahu apa faktor predisposisi? Oke, kalau yang tidak ini Deva Angela, apa itu faktor predisposisi? Izin Ibu. Ya. Apa? Apa Deva? Iya Ibu, izin menjawab. Faktor predisposisi itu faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang gitu Bu. Ya, ya, yang mendukung terjadinya faktor mempermudah, ya, mendukung untuk terjadinya tadi, ya, masalah tadi, ya, masalah isolasi sosial, ya. Jadi ini tidak berlangsung hanya sebentar, bisa berlangsung lama, bertahun-tahun, atau dia dari masa faktor tumbuh kembang. Nah, faktor tumbuh kembang, masih tadi ke sini, ya. Faktor tumbuh kembang. Dari saat dia kecil, dia anak-anak, di mana dia sering dimarahin sama ibunya, tidak diberi kepercayaan oleh orang tuanya, selalu dibully oleh kakak-kakaknya, atau lingkungan sekitarnya di sekolahnya. Faktor tumbuh kembang. Untuk saat itu, ya, dia nggak jadi masalah, udah bukan menjadi gangguan jiwa, dia masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Tapi karena dia udah mulai timbul rasa tidak percaya diri, oh iya ya, saya selalu dimarahin sama orang tua saya selalu tidak dipercaya sama orang tua saya. Ini bisa faktor predisposisi, ya. Nah, kemudian selain faktor predisposisi dari faktor tumbuh kembang, juga ada faktor komunikasi dalam keluarga. Komunikasinya tidak efektif, ya. Keluarga selalu mengeluarkan kata-kata yang jelek buat individu tersebut, mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Ini juga bisa menjadi faktor predisposisi si anak menjadi isolasi sosial, ya, merasa dia tidak berguna, merasa kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh bodoh, kamu tuh pembawa sial misalnya. Selalu sama keluarganya diomongin kayak begitu. Untuk saat itu dia masih bisa berinteraksi, nggak jadi masalah. Tapi pas waktu kena represivitasi, ini bisa menjadi gangguan. Oke, selain faktor komunikasi, ada faktor sosial budaya. Ya, sosial budaya di mana misalnya laki-laki kurang dianggap atau perempuan kurang dianggap nggak bisa, dianggap tidak mampu misalnya, ya. Kemudian faktor biologis, ya. Faktor biologis ini juga bisa menjadi faktor predisposisi pada pasien isolasi. Selain faktor predisposisi, ada faktor presipitasi. Apa faktor presipitasi? Siapa ya? Kita cari, ya. Jaki.
Jaki, apa faktor presipitasi? Ya, Jaki, ada? Izin Ibu, Mm-mm. faktor presipitasi itu kayak faktor yang mempengaruhi dari kayak lingkungan sama budaya gitu Ibu, sama dari faktor Mm-mm. apa? eh Kemarin sudah diajarkan oleh Bu Endang atau Bu Indri, udah disebutkan apa itu faktor predisposisi atau faktor presipitasi, gitu kan? Ayo, apa faktor presipitasi? Izin masuk, Ibu. Izin menjawab. Oke, Mediana. Presipitasi itu kayak faktor pemicunya, Ibu, kenapa bisa terjadi Betul, masalah itu. betul. Oke, good. Tadi faktor predisposisi, mana sih ini? Faktor predisposisi itu ya bisa dari faktor pengembang, dari komunikasi yang terus-menerus, sosial budaya, faktor biologis, itu terus-menerus dengan jangka waktu yang panjang. Faktor presipitasi, yang tadi Mediana bilang, ini adalah faktor pemicu. Jadi sekali ya, sekali misalnya dia gagal dalam mencapai prestasi misalnya, ya. Ini kenapa pada bolak-balik begini? Presipitasi dia gagal. Ya, dia merasa, waduh, ini tekanan yang sangat berat. Akhirnya dia mengurung diri, dia menjadi diam diri, dia menjadi benar-benar terpukul karena dia sudah ada faktor predisposisinya. Tadi faktor predisposisinya kan dia tadi selalu dijelek, kamu itu bodoh, selalu kamu nggak berguna. Ini anak yang selalu membawa sial misalnya. Nah, pada suatu saat dia itu misalnya melamar kerja, nggak diterima, atau dia nggak lulus. Nah, di situ menjadi faktor pemicunya. Oh iya, ya, saya benar ini bodoh, saya ini benar-benar nggak berguna, saya ini. Nah, itu faktor presipitasi, faktor pencetus. Nah, faktor pencetus ini bisa dari sosial budayanya atau dari psikologinya. Ya, merasa psikologi merasa tertekan, yang merasa dia tadi udah sama keluarganya sering dimarahin, sering nggak dikasih kepercayaan. Cuman dia memecahkan vas bunga misalnya, vas bunga dari keluarganya. Wah, orang tuanya marah. Ini tahu nggak, vas bunga ini mahal, kamu itu dasarnya nggak berguna, kamu ini. Nah, dia langsung merasa bersalah, merasa saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak berguna, saya ini hanya begini. Nah, itu cuma gara-gara mecahin misalnya pot bunga yang bagus. Dia menjadi keluarlah itunya, dia berdiam diri di pojokan, tidak mau ngomong, tidak mau makan, tidak mau keluar kamar. Nah, itu menjadi faktor presipitasi. Jelas nggak faktor predisposisi dengan faktor presipitasi? Halo, jelas? Oke. Ya, inilah kalau kalau daring kita kurang interaksinya kurang ya, responnya kurang. Jadinya memang terlambat dengernya nih. Oke, ya. Nah, untuk patofisiologinya ya, patopsikologinya pada pasien isolasi sosial menurut Stuart and Sanden, ya, yang mengatakan bahwa salah satu gangguan berhubungan sosial di antara perilakunya adalah menarik diri atau isolasi. Ada registrasi akhir ya, Bu? Di mana? Kirimin, Bu. Oke, makasih.
ya nanti. Ya maaf ya. Salah satu gangguan dari berhubungan sosial adalah perilaku menarik diri atau isolasi sosial yang disebabkan oleh perasaan tidak berharga. Saya ini bodoh, saya tidak mampu, saya ini tidak berharga, ya. Nah, ini bisa dialami klien dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kekecewaan, dan kecemasan. Tadi faktor predisposisinya, gitu loh. Ya, ada merasa yang terus dia merasa tertekan oleh keluarganya, lingkungannya, ya. Jadi hidupnya penuh ketegangan, kekecewaan, kecemasan, ya, permasalahan. Ini dapat menyebabkan pasien menjadi isolasi sosial. Oke. Nah, proses terjadinya masalah itu bisa disebabkan karena pola asuh keluarga. Ya, pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga yang misalnya tidak pilih kasih misalnya, ya. Pola asuh keluarga dengan tidak ada memberikan penghargaan atau perhatian pada anak, ya, misalnya daripada anak remaja, ya. Remaja misalnya mau curhat sama bapak ibunya, malah dicuekin, ya, karena orang tuanya menganggap kamu sudah besar dewasa. Padahal kalau namanya anak, ya, dia masih membutuhkan perhatian dari orang tua. Ini pola asuh keluarga. Pola asuhnya seperti apa? Juga misalnya keluarga yang selalu otoriter, ya, anak harus begini. Tidak ada kasih sayang, perhatian dari keluarganya, ya. Ini dapat menyebabkan masalah, ya, terjadinya isolasi sosial, ya. Coping individu tidak efektif. Nah, coping individu tidak efektif. Bagaimana seseorang menghadapi masalah itu, ya. Misalnya seorang yang cuek, masa bodoh, easy going, ya. Itu nggak jadi orang itu akan lebih kuat. Tapi seseorang apabila dibilang, kamu sih kayak begini aja nggak bisa, aduh mikir, ya, iya ya saya begini, ya, nah, aduh saya kok begini. Nah, itu coping individunya tidak efektif. Tapi oh ya, saya harus berhati-hati, saya harus lebih belajar lagi misalnya, saya harus lebih bersemangat lagi. Itu coping individu. Ya, oke. Coping individu tidak efektif itu akan menjadi cepat menimbulkan menjadi terjadinya proses masalah pada pasien isolasi sosial. Ya, jadi coping individu harus kuat, ya, harus kuat, ya, berpikir rasional, ya, jangan terus terbawa, dihanyutkan, ya. Tapi kita harus berpikir, oh ya, memang ini suatu kesalahan, tetapi saya harus memperbaiki, gitu, ya. Jadi coping individu yang tidak efektif akan salah satu menjadi proses terjadinya masalah tadi. Selain coping individu dan pola asuh, juga ada gangguan tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang tidak dipenuhi, ya. Di sini masalah tadi masa anak-anak, masa toddler, masa remaja, ya, masa dewasa, ya. Itu bagaimana seseorang melaluinya, ya, dengan masalah-masalahnya. Seperti kalau kecil jatuh, oh ya, nggak apa-apa nak, ini jatuh sedikit kita harus kuat, ya. Jadi kalau dia jatuh sedikit, oh ya, saya harus kuat. Itu gangguan tugas perkembangan. Ya, misalnya di dalam ABG, ya, lagi senang-senangnya sama seseorang, itu bagaimana tugas perkembangan itu tercapai tidak. Orang yang selalu menarik diri, tidak mau ini, jadi dia tidak merasakan rasanya ABG itu yang timbul jatuh cinta, ini jadi menjadi takut, ya, itu tugas perkembangannya tidak dilalui dengan baik.
Nah, adanya stres internal dan eksternal, ya. Stres dari diri sendiri atau dari lingkungan, ya, dari luar, ya. Itu menjadi proses terjadinya masalah untuk isolasi sosial. Nah, eh, dalam keperawatan jiwa itu selalu ada pohon masalah terjadinya terjadinya masalahnya itu ada pohon masalahnya. Ini kalau untuk isolasi sosial itu bisa berangkat dari gangguan konsep diri, ya, gangguan konsep diri seseorang sehingga menjadi seseorang itu menjadi harga diri rendah. Ya, saya ini tidak bisa, saya ini bodoh, saya ini tidak berharga. Ini akan menyebabkan seseorang itu tidak mau berinteraksi sosial. Tadi karena negatif thinking tadi. Terjadinya lah isolasi sosial, mengurung diri, di pojokan, ya, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan maupun dengan keluarga, ya. Dia lebih senang berdiam diri. Tidak mau melakukan aktivitas, tidak melakukan kegiatan sehari-hari, ya. Jadi pasien dikatakan isolasi sosial. Dampak dari isolasi sosial itu adalah DPD. Apa DPD? DPD itu defisit perawatan diri. Ya, tadi di sini dampaknya karena pasien udah malas melakukan kegiatan, tidak mau mandi, tidak mau nyisir, tidak mau berganti pakaian, tidak mau potong kuku, ya, dan macam-macam, ya. Di sini jadi masuklah DPD ke samping. Ini sebagai core problemnya, masalah utamanya. Penyebabnya adalah tadi gangguan konsep diri, harga diri rendah. Dampaknya dari isolasi sosial ini adalah risiko gangguan persepsi sensori halusinasi. Karena pasiennya tadi isolasi sosial, dia mengurung diri, diam di kamar, di pojokan, tidak mau bergabung, tidak mau nonton TV, misalnya sendiri aja di kamar, lampunya digelapin, akhirnya muncullah halusinasi pasien tersebut. Dia merasakan ada ada seseorang yang datang yang seorang malaikat atau apa gitu, ya, atau dia melihat ada orang-orang yang menari-nari, akhirnya dia senyum-senyum sendiri, ada yang ngajak ngomong karena dia tadi senang dengan dirinya sendiri, ya. Muncullah tadi halusinasi ini. Halusinasi ini ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Kalau yang menakutkan itu seperti ada orang yang mau membunuh karena saya merasa tidak berguna, jadi saya mau dibunuh sama orang itu misalnya. Dia jerit-jerit takut, ya, ketakutan. Dia banting-banting, melempar-lempar barang-barang, ya, karena ada orang yang mau membunuh misalnya. Itu dikatakan halusinasi yang menakutkan. Dari halusinasi ini ke atasnya lagi bisa muncul efeknya adalah perilaku kekerasan. Itu, ya. Perilaku kekerasan. Ini pohon masalah untuk pasien isolasi sosial. Paham? Oke, apa yang lain menyimak? Menyimak apa tidak? Halo. Oke, ya. Kita lanjut lagi, ya. Nah, tadi udah dijelaskan bagaimana pohon masalah itu berangkat dari harga diri rendah akhirnya menjadi isolasi sosial. Karena isolasi sosial bisa berdampak pada DPD, timbul diagnosa DPD, ya, karena dia tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau melakukan aktivitas, ya, akhirnya defisit perawatan diri. Nah, tanda dan gejalanya pada pasien isolasi sosial, ya, untuk data subjektif, ya. Apa subjektif itu? Halo, data subjektif apa sih? Anda tingkat 3 udah tahu kan? Ya, data yang diungkapkan oleh pasien. Pasien di sini mengungkapkan bahwa perasaan kesepian,
ya, atau ditolak oleh orang lain, ya. Pasien mengungkapkan merasa tidak aman berada dengan orang lain. Saya kalau dengan orang lain saya merasa nggak ada artinya apa-apa. Saya nggak mau kumpul-kumpul dengan orang lain karena orang lain tidak suka dengan kehadiran saya, misalnya gitu ya. Itu klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Kemudian tanda lainnya adalah respon verbal kurang dan sangat singkat. Nah, saat pasiennya berkomunikasi, ya, itu suaranya pelan, ya, jawabannya hanya singkat, ya, hanya menunduk, hanya menggeleng, jawabannya iya, tidak. Dia tidak bisa mengembangkan komunikasi, ya, suaranya pelan, enggak, tidak jelas, ya. Nah, udah gitu klien mengatakan hubungan yang tidak berarti ya dengan orang lain. Jadi saya tidak mau berhubungan dengan orang lain. Buat apa saya berhubungan dengan orang lain, ya? Nah, kemudian klien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu, ya. Dia tidak mau berinteraksi dengan orang karena merasa bosan. Nggak mau saya malas sama orang lain. Nggak gitu ya. Dia merasa ngapain ngobrol sama orang lain, merasa lambat dan menghabiskan waktu. Ya, pasien juga mengungkapkan bahwa kalau dia berinteraksi dengan orang lain tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan, ya. Ya, dia tidak bisa mendengarkan secara seksama, misalnya dengan apa dia tidak bisa, ya, dan merasa tidak berguna. Itu untuk pasien tanda dan gejala subjektif pada pasien isolasi sosial. Nah, untuk gejala objektifnya, ya, pada pasien isolasi sosial, digoyangin mouse-nya begini ya, oke, ya. Klien banyak diam dan tidak mau bicara, ya. Jadi kalau dia berada dengan orang lain atau saat berkumpul, dia lebih banyak diam, tidak mau bicara, ya. Pasiennya juga dia senang menyendiri, ya, tidak mau bicara. Kalau ditanya suaranya pelan, jawaban singkat, ya. Nah, terus pasien lebih banyak berdiam diri, tidak mau mengikuti kegiatan. Tentunya dia lebih senang sendiri, dia nggak mau ikut kegiatan. Ikut kegiatan misalnya olahraga, dia mau, tapi dia senangnya diem aja gitu ya. Nah, ini dia tidak mau mengikuti kegiatan TAK. Nah, kalau pada pasien masih kronis, makanya pada pasien isolasi sosial ini tidak mau ikut kegiatan TAK. Tapi kalau sudah kita intervensi dengan aspek individu, ya, bagaimana kita memperkenalkan perlunya berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita mengajarkan cara dia berkenalan, dia mulai mau mengikuti kegiatan TAK misalnya. Ini ya. Kemudian gejala objektif lain adalah klien berdiam diri di kamar, senang menyendiri di kamar dengan lampu kamar gelap misalnya, ya. Klien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, ya, orang yang terdekat, ya. Dengan orang terdekat juga dia nggak mau, ya. Tidak ada kontak mata kurang, ya. Wajahnya ekspresinya datar, dangkal, ya, tampak sedih, ya, kurang spontan, pasif, apatis, ya, dengar suara meledak misalnya, ya, dia diam aja, ya, apatis dia, ya. Misalnya kalau ada orang berteriak-teriak, dia diam aja. Kalau ada orang berteriak-teriak, langsung loncat, lihat apa sih itu, kenapa sih ini, udah langsung deh, ya. Tapi kalau pasien dengan isolasi sosial dia apatis, cuek aja, diam aja, gitu, ya. Ekspresi wajah tadi karena datar, dangkal, sedih, jadi sehingga kurang berseri, ya. Nah, senangnya mengisolasi diri, ya, tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar, ya, tidak ada respon apapun yang terjadi, dia diam aja, ya. Mau orang ngamuk-ngamuk di sebelahnya, dia diam aja, ya.
Kemudian aktivitas sehari-hari menurun. Dia tidak melakukan kegiatan harian, ya. Oke, sebelum masuk ke masalah keperawatannya, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke masalah keperawatan pada klien dengan isolasi sosial? Aha. Oke. Kalau Bu, sudah izin bertanya. Oke, Anissa. Ya, Ibu, izin perkenalkan diri, nama saya Anissa Amalia, saya dari 3RKI. Saya ingin bertanya tentang tadi dari data subjektif itu kan disebutkan bahwa orang yang mengalami isolasi sosial ini respon verbalnya kurang dan sangat singkat. Lalu bagaimana kita bisa membuat si klien ini menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang gitu, Bu, kalau respon verbalnya kurang. Oke, good. Oke, ya. Itu nanti ada ya di implementasi tindakan keperawatannya agar pasien ini mau mengungkapkan permasalahannya, ya kan? Mau menceritakan gitu ya. Harus bagaimana dulu ya? Kita harus bisa membina hubungan saling percaya. Oke, lanjut dulu ya kita ke masalah. Good, pertanyaannya ya. Nanti masuk ke situ. Nah, masalah keperawatan pada klien dengan isolasi sosial dengan tanda dan gejala tadi, data-datanya pasien sering menyendiri, tidak mau berinteraksi, ya, suaranya pelan, tidak ada kalau bicara tidak ada pandangan mata, ini ya, sebenarnya hampir sama dengan HDR, ya. Tapi dia lebih kepada mengungkapkan tadi, buat apa saya berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau HDR menyatakan negatif dirinya, saya bodoh, saya jelek, saya nggak bisa, saya apa. Nah, itu untuk HDR. Tapi kalau pada isolasi sosial lebih dia orang lain itu tidak mau menerima saya. Saya tidak suka banyak orang, saya lebih senang sendiri. Nah, ini kepada isolasi sosial ya tadi yang itu sudah dijelaskan tadi. Nah, masalahnya ya, masalah keperawatan pada klien dengan isolasi sosial adalah resiko gangguan persepsi sensori, halusinasi, ya, isolasi sosial dan gangguan konsep diri, harga diri rendah, ya. Seperti tadi pohon masalah yang muncul. Mana ya? Jadi yang berisiko terjadinya itu halusinasi, ya, kalau tidak ditangani, dan apa yang menyebabkan diri, oh ternyata yang menyebabkan isolasi dia itu adalah harga diri rendah. Harga diri rendah juga berarti harus diintervensi supaya dia mau berisosialisasi gitu loh. Oke, paham? Dari pohon masalah itu ya, dari tanda dan gejala isolasi sosial menjadi core problem, masalah utamanya ya. Penyebabnya apa? Oh tadi gangguan konsep diri karena harga diri rendah. Kalau ini tidak ditangani, apa yang akan dampaknya? Akan menjadi halusinasi. Kalau sudah terjadi halusinasi, dampaknya apa? Oh, risiko perilaku kekerasan. Gitu. Oke. Ya, masalahnya itu. Oke. Nah, akhirnya diagnosanya, ya, jika hasil pengajian menunjukkan tanda dan gejala isolasi sosial, maka diagnosanya adalah isolasi sosial, gangguan konsep diri, harga diri rendah, dan resiko persepsi sensori halusinasi. Kenapa ini resiko? Ini kalau resiko udah terjadi belum? Belum. Kalau tidak ditangani akan menjadi, bukan jadi resiko, sudah menjadi perubahan persepsi sensori. Ya, kalau ini sudah terjadi resikonya apa? Oh, resiko perilaku kekerasan RPK gitu loh. Ya, jadi diagnosanya ini ya. Diagnosa utamanya adalah isolasi sosial ya. Ini penyebabnya karena harga diri rendah dan dampaknya adalah berisiko untuk terjadinya persepsi sensori halusinasi. Kalau belum, baru ini risiko. Masih isolasi sosial tapi dia belum ada ketawa sendiri, marah-marah sendiri.
atau ngomong sendiri, berarti belum ada risiko halusinasi. Belum ada terjadinya halusinasi, masih beresiko nih kalau nggak ditangani apa nih? Oh, bisa beresiko jadi halusinasi. Ini harus ditangani dengan apa? Nah, dengan melakukan tindakan keperawatan, asuhan keperawatan pada pasien isolasi sosial. Itu menjadi ada 4 SP, SP1, SP2, SP3, dan SP4. Yang pertama, SP1, pada pasien dengan isolasi sosial. Bagaimana strategi pelaksanaannya? Anda sudah belajar bagaimana membuat SP? Halo, sudah belajar membuat SP? Sudah diajarkan oleh Bu Endang atau sama Bu Indri? Bagaimana Anda kontrak program, ya? Di situ ada evaluasi validasi, ada orientasi evaluasi validasi, ya kan? Kontrak program, kontrak program itu ada kontrak waktu, tempat, ya, dan topik, ya. Sudah gitu masuk ke fase kerja. Ada fase kerja, ada fase terminasi, ya. Determinasi juga ada evaluasi subjektif dan objektif, udah gitu kontrak yang akan datang, ya kan, evaluasi tindak lanjut, gitu kan? Ayo, masih hafal nggak bagaimana membuat SP? Ya, nah untuk pasien isolasi sosial itu SP1 yang pertama adalah bina hubungan saling percaya, ya. Bukan hanya ada pada pasien isolasi sosial, pada HDR juga, pada halusinasi juga. Yang pertama adalah bina hubungan saling percaya. Dengan membina hubungan saling percaya, sehingga pasien itu mau mengungkapkan tadi pertanyaan Anissa, ya kan? Bagaimana dia mau ngomong, ya? Kalau kita baru datang ditanya, Pak, bisa ceritakan nggak kenapa Bapak masuk sini? Siapa ini orang mau nanya, mau ngomong ngeluarin kata-kata aja dia nggak mau, diem aja. Siapa kan gitu dia. Nah, yang pertama adalah bina hubungan saling percaya. Kalau sudah terbina, pasien mau nih ngungkapin masalahnya, mau cerita, mau curhat, ya, saking percayanya apa-apa bertanya sama perawatnya. Suster, saya mau ini gimana, suster? Suster ini nih, karena saking percayanya, ya, saking percayanya dapat duit dari keluarganya. Suster, saya pegangin dong duit saya, nanti saya takut diambil orang. Nah, saking percayanya, ya. Nah, jadi yang pertama bina hubungan saling percaya, di mana sudah terbina, ya, kita bisa melakukan pengkajian. Nah, dari pengkajian ini kita bantu pasien mengenal penyebab isolasinya. Ya, kenapa Ibu menyendiri di sini? Kenapa tidak mau berhubungan dengan yang lain? Ibu bisa ceritakan, Mbak, orang-orang itu tidak mau berteman dengan Ibu. Terus kalau waktu dulu sebelum Ibu masuk, Ibu punya sahabat nggak? Punya teman nggak? Punya, saya teman ini. Wah, itu bagus. Berarti Ibu bisa baik, ya, orang mau bersahabat dengan Ibu, mau mau berteman dengan Ibu. Waktu dulu bisa nggak Ibu ceritakan kalau waktu dulu Ibu suka bermainnya sama siapa aja, suka kumpul-kumpul sama siapa? Kita kaji di sini. Ini di SP1. Setelah kita bina hubungan saling percaya. Ya. Nah, udah gitu. Nah, kalau Ibu memang nggak mau punya teman, punya apa, nanti kalau Ibu punya cerita, punya apa, Ibu ngobrolnya sama siapa? Nah, Ibu tahu nggak keuntungan dan kerugian orang punya teman? Coba Ibu jelasin sama saya, kalau keuntungan punya teman apa sih? Dia diem aja. Ya, sekarang kalau Ibu punya teman dekat, Ibu bisa curhat. Bisa, betul nggak, Bu? Terus bisa apa lagi, Bu?
ya. Kita dalam berkomunikasi pada pasien isolasi sosial, ya, kita kasih pertanyaan-pertanyaan terbuka. Biar pasien itu mau mengungkapkan. Jangan kita saja yang ngomong aja gitu ya. Nah, seperti di sini nih, ibu nih salah nih ngomong. Ibu ngomong aja, ditanya nggak ada yang jawab, akhirnya ibu ngomong lagi. Nah, ya kan? Nah, ya, silahkan kalau ada yang kurang jelas bertanya ya. Ya, kita mengenalkan keuntungan dan kerugian. Apa sih kalau kita kerugiannya nggak punya teman? Kita nggak bisa curhat, kita nggak bisa berbagi, nggak ada yang nolongin. Nah, itu Bu. Kalau kita punya teman, kita bisa minta tolong, misalnya mengangkat kursi. Kita sendiri keberatan, kita bisa dengan teman, tolong ya bantuin aku angkat kursi. Nah, itu keuntungannya. Kalau enggak, kita sendiri keberatan Pak. Wah, itu jadi ada keuntungan dan kerugian punya apa kalau tidak mempunyai teman, ya. Oke, ini SP1 udah bina hubungan saling percaya, awan kita udah menjelaskan keuntungan dan kerugian. Nah, seringnya mahasiswa itu langsung, Ibu bisa enggak keuntungan dan coba sebutkan keuntungan dan kerugian. Oh iya, betul, bagus. Jadi Anda kontrak misalnya 15 menit gitu ya, 10 sampai 15 menit. 5 menit udah selesai karena Anda tidak mengembangkan, tidak membina hubungan saling percaya. Orang yang terdekat dengan Ibu siapa sih? Biasanya Ibu kalau dengan orang terdekat itu siapa? Misalnya Ibu biasanya kalau sama Ibu suka ngobrol apa? Oh, saya suka berkeluh kesah begini, 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 misalnya gitu. Ya kan? Nah, itu adalah mencari orang yang terdekat. Ya, kalau di sekolahan atau di ruangan tetangga bagaimana? Nah, itu di bina hubungan saling percaya. Sudah selain SP1 ada SP2. SP2 itu ajarkan pasien berinteraksi secara bertahap, ya, berkenalan dengan orang, ya, orang lain atau seorang perawat, ya. Nah, di sini, ya, di tahapan ini juga satu ini ajarkan pasien berkenalan dengan orang lain, ya. Di sini bagaimana cara berkenalan yang benar, ya. Berkenalan benar itu adalah satu, mengulurkan tangannya. Kenalkan, nama saya Ciwita misalnya. Ya, ada tatapan matanya, dilihat orangnya. Ya, ada kontak mata. Ya, suaranya jelas terdengar gitu ya. Jadi jangan berkenalan tetapi palanya menunduk. Ya, bagaimana kita nggak bisa lihat orangnya dong. Nah, jadi cara berkenalan itu dijelaskan. Ya, mengulurkan tangan, lihat orangnya, tanya siapa namanya, apa yang kamu ingin tahu, misalnya asalnya dari mana, hobinya apa, rumahnya di mana, ya, itu bisa ditanyakan. Nih di SP1 mengajarkan cara berkenalan dengan orang lain, ya. Nah, pada SP2 setelah diajarkan, masuk ke SP2, ajarkan pasien berinteraksi secara bertahap, berkenalan dengan satu orang, ya, kemudian berkenalan dengan 2 orang, berkenalan di depan kelompok, itu secara bertahap, ya. Jangan tiba-tiba pasien belum apa-apa udah masuk ke TAK nih, kita ada nyambung nih ke TAK nih, terapi kelompok, ya. Pasien suruh bicara di depan kelompok, dia nggak mau, dia pasti akan menarik diri, nggak mau. Dia juga akan bertambah menjadi isolasi sosial, ya. Jadi ini secara individu diintervensi, ya, sudah mau diajarkan berinteraksi secara bertahap, ya, baru bisa pasiennya sudah bagus, sudah masuk ke SP4 ini semua, ya, baru pasien diajak ke misalnya ke terapi aktivitas kelompok, gitu, ya. Jadi nanti Anda di rumah sakit, pasien Anda pasien isolasi sosial, pasien Anda HDR, ya, itu bagaimana Anda pendekatan dulu secara individu, ya, intervensi individu baru intervensi ke kelompok. Nah,
pada SP3-nya ini tadi secara bertahap ini juga dilatih pasien berinteraksi secara bertahap, berkenalan dengan orang ya, kelompok ya. Nah, ini secara berkelompok diperkenalkan. Nah, baru masuk dia pasien terlibat dalam kegiatan kelompok seperti terapi aktivitas kelompok. Setelah kita udah lihat nih pasiennya, oh dia sudah ada interaksi dengan orang lain, oh dia sudah mau berkomunikasi dengan orang lain, oh ternyata dia sudah mau nonton TV bersama, makan bersama, tidak menarik diri, udah bagus nih. Nah, baru masukkan dari terapi aktivitas kelompok. Karena apa, di dalam kelompok dia itu dilatih untuk gimana dia bicara di kelompoknya, ya. Coba sekarang pasien Budi berdiri, kan ada permainan tuh kemarin kan udah bikin bikin proposalnya, sosialisasi ya. Permainan apa? Oh, untuk mengungkapkan apa yang ada pada pasien misalnya ya. Bagaimana sih dia cara berkenalan? Ya, bola diputer, udah dapat. Nah, saya berdiri, berkenalkan, nama saya ini, saya senangnya ini. Nah, ya, nah terus dikasih reward, ya, dikasih reward sama perawat dan teman-temannya, dia akan merasa bangga, ya. Nah, selain ini SP yang untuk pada pasiennya, juga ada strategi SP untuk keluarganya, ya. Jadi jangan sampai dia pulang ke rumah, keluarga tidak tahu bagaimana cara penanganannya pada pasien isolasi sosial, ya. Sehingga pada pasien-pasien isolasi sosial, ya, itu perlu diberikan ya intervensi juga kepada keluarganya. Yang pertama adalah SP1-nya untuk keluarga, berikan penyuluhan kepada keluarga tentang masalah isolasi sosial, ya, penyelesaiannya dan cara merawat pasien dengan isolasi sosial, ya. Penyebab masalah sosial juga harus dijelaskan pada keluarga supaya ini menghindari, keluarga tahu jangan keluarga itu membuli, ya, tidak memberikan kepercayaan, tidak memberikan reward, ya, itu tidak keluarga itu tidak tahu, ya. Jadi keluarga itu harus memberikan kepercayaan, ya, kalau dalam lingkungan diajak, ya, bagaimana dia bersosialisasi. Di dalam pertama yang perlu disosialisasikan pada keluarga, makan bersama, nonton TV bersama, ya, kemudian baru keluar, ya, diajak untuk misalnya pengajian untuk apa, ya. Ini berikan penyuluhan kepada keluarga. Nah, SP2-nya latih keluarga untuk mempraktikkan cara merawat pasien dengan masalah isolasi sosial langsung di hadapan pasiennya. Nah, bagaimana nih, ya, penerapan memberikan reward? Ya, oh ya bagus, kamu sekarang sudah bisa, nanti kalau mau pulang mau ngapain nih? Nah, misalnya itu pada keluarga, ya. Jadi mempraktikkan cara merawat pasien dengan masalah isolasi sosial, ya. Ini berbeda dengan perawatan KMB yang merawat luka, merawat pasien dengan nyeri atau apa, ya. Tapi kalau pada pasien jiwa ini hanya bagaimana keluarga itu menghargai pasiennya sehingga pasien itu mempunyai harga diri yang kuat, ya, pasien merasa diterima di lingkungannya, pasien mempunyai rasa percaya diri, ya, itu untuk pasien-pasien gangguan jiwa, ya. Nah, latih keluarga untuk memberikan kesempatan melakukan kegiatan rumah yang melibatkan orang lain, contohnya berbelanja ke warung, ya, atau mengambil makanan ke rumah tetangga, mengantar makanan ke rumah tetangga. Ini bagaimana nih, Pak? Ini kasih contoh hal-hal yang kecil, ya. Ini
Budi beli ini ya ke warung. Nah, ini bagaimana nih si Budi ini mau berinteraksi dengan penjaga tokonya? Bu, saya beli ini. Dilihat. Setelah kembali, ya dia lihat barangnya benar nggak? Benar kamu hebat. Nah, nanti kalau ibu apa perlu tolong bantu lagi ya untuk berbelanja. Oh iya Bu. Nah, itu rasa kasih kepercayaan pada si pasien ya. Nah, aspek keempat ya, latih keluarga untuk melakukan kegiatan bersosialisasi yang ada di masyarakat ya, dalam berkelompok seperti mengikuti kegiatan arisan, mengikuti kegiatan kerja bakti, pengajian ya. Kemudian edukasi untuk membantu pasien melaksanakan jadwal kegiatan pasien. Ya, ini untuk SP keluarga ya, dan tadi SP untuk individunya ya. Nah, jadi itu untuk asuhan keperawatan klien dengan isolasi. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Bu Endang, registrasi akhir udah ada ya? Registrasi akhir. Registrasi akhir. Registrasi akhir udah ada. Itu aku bikin tapi aku nggak bisa itu harus beli saja dulu. Oke. Yuk, siapa? Ada yang mau ditanyakan? Ayo siapa yang mau ini? Yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu mau bertanya. Oke, ya. Anissa Indah Puspitasari. Apa tanda-tanda tanda dan gejala pasien isolasi subjektifnya? Apa? Tanda subjektif pada isolasi sosial, apa aja? Bentar Bu, sebentar. Pasien tuh merasa harga dirinya rendah Ibu, kayak minder, nggak mau sosialisasi ke orang lain gitu. Oke, good. Apa lagi? Apa lagi ayo? Tanda subjektif. Pasien mengatakan apa? Ayo, subjektif itu kan pasien mengatakan ya, apa? Itunya. Tanda subjektifnya apa? Pasien merasa ditolak oleh orang lain. Oke, terus apa lagi? Klien merasa nggak berguna Ibu. Oke, good. Terus apa lagi? Aduh, bisa. Apa lagi ayo? Klien tidak mampu untuk kayak berkonsentrasi gitu Ibu. Oke, betul. Oke ya, itu untuk subjektifnya. Untuk objektifnya ya, Ibu mau tanya siapa ya? Faris. Ada Faris? Iya Ibu. Oke, Faris, tanda objektif pada pasien isolasi sosial apa?
Objektif ya Bu, dari pasien isolasi sosial Iya, Bu. iya betul. Itu Bu, kliennya banyak diam dan tidak mau bicara. Terus tadi Ya. tidak mau mengurus kegiatan. Mm-mm. Dia biasanya tuh berdiam diri di kamar Bu, suka menyendiri Mm-mm. juga. Mm-mm. Terus kontak matanya kalau misalnya diajak ngomong itu Mm-mm. berkurang gitu Bu. Sama dia kayak kurang spontan Bu, sama apatis. Kayak muka-muka kecewa gitu Oh, lah ya, Bu. tidak ada kontak mata. Iya, tidak ada kontak mata, suaranya pelan, ya, menjawab singkat, iya, tidak menggeleng, menunduk gitu ya. Nah, itu objektifnya. Nah, kita sebagai perawat, apa yang harus kita lakukan tindakan keperawatannya tuh? Siapa ya? Kita cari lagi yang oke. Dila Ramadina, Ya, Ibu. apa yang harus kita lakukan sebagai perawat, tindakan keperawatan pada pasien isolasi sosial? Yang pertama itu membina hubungan saling percaya, Ibu. Oke, terus? Terus itu kita ajarin pasiennya berinteraksi secara bertahap, itu pelan-pelan Oh, kayak berkenalan. oke, oke, ya. Sekarang, kalau pada pasien kita pertama ini kita apa namanya waktu berinteraksi dia diem aja. Apa yang harus kita lakukan? Ya, siapa lagi? Kita cari lagi yang belakang. Rival. Rival ada? Orangnya hilang. Cuman ada gambarnya doang. Rival nggak ada. Oke, rival nggak ada ya. Oke, Ruth deh, Ruth. Sekarang ada seorang pasien. Kita deketin, dia diem aja, nggak mau menjawab, nggak mau apa. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin dengan secara halus gitu Bu, kayak kalau dia nggak mau ngomong mungkin diberikan space atau kayak waktu, ya udah nggak apa-apa, terus abis itu ditanya secara perlahan-lahan seperti itu. Oke, bisa ada yang membantu? Ada yang bisa? Nanti waktu Anda praktek di rumah sakit jiwa, itu kan Anda pertama kali Anda akan dicuekin, diam aja. Ya kan? Nah, ya. Anda udah BHSP nih. Selamat pagi Ibu. Kenalkan, nama saya Ruth. Saya mahasiswa Poltekkes Jakarta 3 yang berpraktek di sini selama 2 minggu. Sambil menjulurkan tangannya. Ya, Bapak namanya siapa? Sedang dipanggil apa? Dia nggak mau mengulurkan, diam saja. Ya kan? Oh, Bapak nggak mau mengulurkan, nggak mau berkenalan dengan saya. Baik, apa namanya? Saya tunggu di sini sampai Bapak mau berkenalan dengan saya. Duduk aja di samping. Tunggu. Ya, tunggu 5 menit. Gimana Pak? Mau berkenalan dengan saya? Kenalkan dulu nama saya. Nama saya Ruth. Saya akan praktek di sini, Pak. Gitu kan? Selama 2 minggu. Boleh saya berkenalan nama Bapak? Bapak namanya siapa? Walaupun saya tahu, karena saya udah dikasih tahu pasiennya itu, misalnya Bapak Abdullah, gitu kan. Nah, karena tadi dia udah ngeliatin Anda waktu ini kok orang nggak pulang-pulang, ini kok orang deket-deket saya terus, ya. Ini kok orang mau deketin saya, mau berinteraksi dengan saya, ya. Akhirnya dia mengulurkan tangan. Dia mau, oh ya, kita salaman sama pasien itu.
Oh iya, Bapak namanya siapa? Dengan suara pelan. Abdullah. Duh, maaf Bapak saya kurang dengar. Abdullah. Oh Bapak Abdullah. Kita kan udah tahu namanya Bapak Abdullah nih, ya. Oh Bapak Abdullah. Bapak Abdullah senangnya dipanggil siapa? Gitu kan ya. Senangnya panggil Abdullah aja. Ya udah ya. Oh iya Bapak Abdullah. Bapak Bapak berasal dari mana? Gitu kan. Ya, dari Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa mana, Pak? Saya juga dari Jawa. Gitu ya. Saya dari Tegal. Oh ya. Jawabnya singkat, pendek. Ya. Terus kalau udah dia banyak diem lagi, baik Bapak kalau Bapak tidak mau ngobrol dengan saya, saya tinggal dulu deh karena kita tadi udah nunggu kan. Saya tinggal dulu ya Pak, besok atau nanti siang kita ketemu lagi ya Pak. Oke, Bapak saya permisi. Pergi lagi. Terus waktu makan siang deketin lagi. Bapak Abdul, Bapak Abdullah, sekarang sudah waktunya makan. Yuk makan dulu yuk Pak. Tunjukkan bahwa kita caring sama dia. Bahwa kita itu ada perhatian dengan si Bapak. Nah si Bapak itu, oh ya ini si perawat ini perhatian banget sama saya. Akhirnya dia mau terbuka, mau ngobrol. Dia mau diajak ngobrol, ya. Bentar kita, gimana Bapak Abdullah, makanya habis, ini tunjukkan, ya. Kebutuhan yang primer saja kita perhatikan. Dia akan menjadi senang, ya. Besoknya lagi ketemu, selamat pagi Bapak Abdullah, bagaimana tidurnya semalam? Masih kenal dengan saya? Saya perawat siapa? Yo Pak, masih ingat nggak? Dia geleng-geleng kepala. Saya perawat Ruth. Kemarin berkenalan dengan Bapak. Coba dilihat dulu wajahnya Pak. Lihat muka saya Pak. Biar besok Bapak kalau ketemu saya ingat. Karena apa? Tadi kan pasien isolasi sosial selalu menunduk. Dia tidak mau lihat. Jadi pas waktu lihat Pak, lihat muka saya dulu. Nanti Bapak kalau besok ketemu lagi ingat. Dia angkat kepala. Dia lihat. Nah gitu Pak ya. Biar saya juga tahu wajahnya Bapak. Jadi pendekatan-pendekatan pada pasien ya sehingga pasien mau nanti diajak cara berkenalan, dia bagaimana cara mau mengungkapkan perasaannya ya, bisa menjelaskan keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, ini bisa cara pendekatan pada pasien isolasi sosial. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke? Nggak ada yang mau bertanya? Ibu Ya? izin Ya? bertanya. Oke. Saya Tika Ibu dari kelas 3 Banner. Izin bertanya Ibu, kalau misalnya kita kan lagi bangun hubungan. Lagi bangun bina hubungan saling percaya. Lagi bina hubungan itu, tapi misalnya kalau pasien itu rasa nggak nyaman gitu Bu, walaupun kita misalnya udah nunggu untuk pasiennya mau terbuka, tapi pada akhirnya dia tunjukin respon ke kita respon yang negatif gitu Bu, misalnya marah ataupun nanti bisa aja dia ketakutan terus nangis sih Bu. Nah itu atau bisa juga dia marah mukul ke kita. Ya Ibu. Nah, selanjutnya tindakan kita tuh kayak gimana ya Ibu? Oke, good. Ya, bina hubungan saling percaya bisa terjadi sehari, 2 hari, ya, atau bisa kamu diludahin atau dipukul, bisa terjadi, ya. Makanya pada saat bina hubungan saling percaya, ya, ada jarak minimal 1 tangan kita, sejauh tangan kita, ya. Jadi ada jarak sehingga kalau kita mau ditonjok kita udah tidak terlalu dekat. Jangan dekat-dekat kita langsung Bapak langsung berdekatan ada di pundaknya dia misalnya ya. Jangan ya. Kita ada jarak minimal 1 lengan kita panjang. Jadi waktu dia rojok dia nggak nyampe ke kita ya. Udah begitu ya. Kalau memang tidak bisa sehari itu ada sampai yang mau ujian juga dia belum terbina hubungan saling percaya.
ya. Tapi tunjukkanlah bahwa kita perhatian dengan pemenuhan kebutuhannya, ya. Pas waktunya makan, pas waktunya minum obat, ya. Pas waktu dia sendiri kita temenin, ya. Kita tunjukkan bahwa kita care. Ya, kita memerlukan waktu. Nggak bisa sehari selesai. Malah ada sampai yang nangis, Bu, saya mau ujian belum ada bina hubungan saling percaya. Padahal udah 4 hari. Ya. Nah, ya ini bisa dia dekatnya sama misalnya dia tidak dekat sama Winda misalnya ya, tapi dia dekat dengan Nida. Nah, Nida ini bisa menjadi kita bisa menjadi perantara gitu ya. Nah, ini Pak Abdullah, ini kan teman saya Winda. Nah, ini Winda ini teman saya orangnya baik, gini. Nah, itu bisa jadi perantara juga ya. Atau kalau memang tidak bisa, kita ganti pasiennya ya. Atau mungkin karena dia melihat Winda itu merasa orang yang waktu dulu menyakitinya. Nah, dia menolak terus Winda. Nah, ini kita bisa ganti pasiennya. Misalnya pasien siapa? Dengan pasien orang lain dia bisa dekat misalnya Winda sama pasien si Robert bisa dekat, tapi sama si Budi nggak bisa dekat. Nah, berarti si Budi ini punya bayangan yang jelek misalnya terhadap wajahnya Winda. Bisa terjadi, itu pernah terjadi seperti itu ya. Tapi kita yang namanya perawat kita coba dulu ya, sehari belum terbina hubungan saling percaya, 2 hari ya. Nah, dengan memenuhi kebutuhannya ya. Tunjukkan, kita kasih reward. Pak Budi ini hebat ya, Pak Budi tampak segar, Pak Budi tampak rapih. Nah, itu kasih reward ya. Nah, sehingga si pasien itu menjadi senang kepada kita. Begitu. Ya. Nah, jadi kita berusaha dulu mendekati. Kalau nggak bisa, baru kita pasien ini nggak bisa dekat dengan saya, ya, dia selalu marah dengan saya. Ya, kita cari pasien lain yang bisa dengan saya. Tentunya kita sebagai perawat tunjukkan ya bahwa kita caring ya sama dia, ya, ramah, ya, kita pasien itu tahu, ih kamu takut ya sama saya ya, ih kamu nggak mau deket saya, tahu, karena pasien itu karena berbolak-balik dia ke rumah sakit dan ketemu beberapa orang, dia tahu. Kalau mau ujian aja sama saya aja yuk, saya bisa kok, saya pasien halusinasi. Pasien itu pinter. Nah, bagaimana cara kitanya ke pasien itu? Kalau pasiennya udah tahu, pasien jiwa itu sering pintar memanipulasi loh, ya, memanipulasi. Nah, kita jangan mau dimanipulasi sama pasien. Kalau emang pasiennya sudah tahu, saya tahu itu bagaimana cara menghardik. Coba kalau emang Bapak tahu cara menghardik itu bagaimana. Nah, menghardik itu dilakukan saatnya kapan aja. Kita tinggal membalikan aja. Padahal kita menguji dia, ya, gitu. Oke, begitu jawabannya. Apa masih ada pertanyaan lagi? Apa masih kurang puas? Ibu izin bertanya lagi. Berarti kalau misalnya kita nih udah di ruangan ya Bu, udah jadi perawat, terus nanganin pasien jiwa. Kalau misalnya pasiennya nggak mau sama kita, apa bisa kita dikasih gitu Bu ke teman kita yang lain gitu? Iya, bisa. Misalnya ini nggak mau sama suster ini, dia maunya sama si bapak itu, ya, misalnya sama si Bapak Rudi, ya, dia lebih percaya kepada Bapak Rudi. Ya, jangan kita paksakan kita untuk bisa dekat dengan pasien itu. Jadi kan Pak Rudi, pasien ini nih, dia nggak percaya sama misalnya dengan perempuan atau tidak mau percaya dengan saya, dia lebih percaya kepada laki-laki.
silakan Pak Rudi yang mengadakan pendekatan dengan pasien, biar pasien mau melakukan apa yang diperintahkan, seperti minum obat, melakukan kegiatan-kegiatan apa gitu ya, ya sebentar, mau mandi, mau apa gitu loh ya. Jadi seperti itu gitu ya. Oke, gimana? Terima kasih Ibu sudah terjawab. Oke, Atika. Oke, udah jam 4, teman-teman Ibu udah pada pulang, kata Bu Endang udah jam 4. Nah, oke, kita masih ada satu lagi, dia DPD. Ya, ini tadi udah habis, masuk ke DPD. Oke, nggak apa-apa, kita pelannya agak lambat sedikit ya. Askep pasien dengan defisit perawatan diri. Apa yang Anda bayangkan, Pan? Ya, kata-kata defisit perawatan diri. Ayo, siapa? Rantis nih, Rantis. Rantis, apa yang Anda bayangkan tentang defisit perawatan diri? Rantis ada? Rantis nggak ada. Oke. Siapa lagi? Novi, Nurwulandari. Apa yang Anda pikirkan tentang defisit perawatan diri? Izin Ibu. Iya. Defisit perawatan diri itu seseorang yang mengalami kelemahan kemampuan dalam melengkapi aktivitas perawatan dirinya, Ibu. Oke, kelemahan. Pasien stroke bisa defisit perawatan diri. Ya kan? Pasien stroke bisa, udah gitu pasien dengan hemiparise, sama aja stroke ya, dengan imobilisasi, dia tidak boleh melakukan ke kamar mandi sendiri, tidak boleh mandi, itu bisa defisit perawatan diri. Tapi yang dikatakan defisit perawatan diri pada pasien gangguan jiwa itu karena gangguan kognitifnya. Ya kan? Tapi kalau pasien-pasien tadi stroke, ya kelemahan, nyeri, itu karena keterbatasan fisiknya. Dia mau mandi, tapi gimana ini mandi saya? Saya nggak bisa ke kamar mandi, mandiin dong saya. Kan gitu. Saya nggak bisa makan sendiri. Ya kan? Tetapi kalau pada pasien gangguan jiwa, dia bisa sehat, dia bisa lari, bisa olahraga, bisa gimana, tapi dia kognitifnya tidak nyambung. Jadi dia belum ngerti bagaimana harus mandi, bagaimana harus BAB, BAB-nya nggak bersih misalnya, BAB-nya di mana saja, kan gitu. Ya, jadi askep pasien di sini adalah pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, pada dasarnya personal hygiene atau kebersihan diri itu ya diperlukan untuk kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Jadi pada pasien gangguan jiwa nggak tahu nih rasanya nyaman, rasanya aman, rasanya sehat. Yang sehat itu seperti apa dia tidak ngerti. Ya, jadi untuk orang yang waras atau yang sehat ya kebersihan diri itu sangat diperlukan. Ya, beragam faktor pribadi dan sosial budaya mempengaruhi praktek higiene klien. Ya, ada ya orang yang di pinggir sungai mandinya di sungai, tapi kalau orang yang misalnya tahu bersih ya, gimana ini? Sini, ini gimana ini? Ini di sini tadi ya, ya. Perlu air yang bersih, bening, tidak berbau, tidak kotor, tidak berwarna misalnya. Ya, itu faktor pribadi dan sosial budaya mempengaruhi praktek higiene. Ya, ketika memberikan perawatan kesehatan, perawat perlu mengkaji status fisik dan emosional klien. Nah, pada saat perawat melakukan mau menanyakan personal hygiene, kita lihat dulu kaji status fisiknya. Dia mampu nggak untuk melakukan kebersihan diri secara mandiri? Dia bagaimana emosinya? Bisa nggak dilakukan untuk melakukan kebersihan diri atau dibantu atau apa? Ya, halo? Kenapa? Izin Ibu, PPT-nya belum keganti Ibu. Belum keganti? Ayo Allah, Ibu udah panjang-panjang. Belum ya. Oke, kita stop share yang tadi ya. Sekarang ya share screen yang berikutnya. Oke. Aja lagi dia. Masih ya. Ini masih baru slide 1 ya. Ya, jadi
ketika memberikan perawatan kesehatan, ya, perawat perlu mengkaji bagaimana status fisiknya pasien. Dia mampukah? Bisakah dia berdiri, berjalan, ya? Nah, atau emosionalnya bagaimana nih? Dia maukah atau dia tambah marah? Apakah dia diam aja pasif atau apa? Kita jadi harus kaji status fisik dan emosionalnya, ya. Nah, terus ya ini dah perawatan higienis memerlukan kontak yang dekat, maka perawat menggunakan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan hubungan terapeutik dan belajar tentang kebutuhan emosional, ya. Karena ya personal hygiene ini juga sangat privasi juga, misalnya sama pasien perlu kontak, ya, yang dekat, maka perawat menggunakan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan hubungan terapeutik, ya. Misalnya ibu kalau mau BAB misalnya bisa dibantu atau di mana, itu kan privasi, ya. Ya, saya nggak bisa, tolong saya nggak bisa turun, jadi misalnya di tempat tidur. Nah, kalau pada pasien gangguan jiwa bagaimana? Pasien bisa kok ke kamar mandi, nah tapi dia nggak ngerti harus bagaimana, di mana, dia nggak ngerti, ya. Nah, perawat harus mempertimbangkan keterbatasan fisik klien, kepercayaan, nilai dan kebiasaan itu pada untuk pasien-pasien dengan istilahnya hanya gangguan fisik saja, ya. Nah, faktor yang mempengaruhi praktek higiene adalah citra tubuh. Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan fisiknya. Ya, citra tubuh mempengaruhi cara mempertahankan higiene. Jika klien rapi sekali, maka perawat perlu merencanakan perawatan dan berkonsultasi pada klien. Jika klien tidak rapi atau tidak tertarik dengan higien, maka perawat memberikan pendidikan tentang pentingnya higiene. Ya, oke. Nah, untuk praktik sosial, ya, pada kelompok-kelompok sosial, wadah seseorang klien berhubungan dapat mempengaruhi praktik higiene pribadi. Ya, jadi kelompok-kelompok sosial tertentu, misalnya sosialita, ya, ini personal hygiene-nya mungkin akan berbeda, pedikur, manikur, ya, atau masuk ke salon atau apa untuk kebersihan dirinya, ya, itu akan berbeda, ya. Jadi kelompok-kelompok sosial, ya, wadah seseorang klien berhubungan dapat mempengaruhi praktek higiene pribadi. Nah, anak dalam lingkungan keluarga, ya, ini bagaimana keluarga menerapkan tentang kebersihan dirinya, ya, bagaimana mengajarkan anak untuk kebersihan lingkungan dan dirinya, ya. Nah, itu ini dalam keluarga. Anak kecil untuk toilet training, ya, untuk BAB itu harus diajarkan dulu bagaimana ke kamar mandi, nggak boleh sembarangan, gitu, ya. Nah, habis BAB harus bagaimana? Nah, ini di lingkungan keluarga. Nah, remaja, karena ketertarikan teman kencannya dalam kelompok kerjanya, dia akan lebih memperhatikan personal hygiene-nya, ya, bagaimana dia cara berdandannya, dia bagaimana cara makannya, ya, ini untuk personal hygiene, ya, di praktik sosial. Kalau lansia karena situasi kehidupannya, ya, karena kondisinya, ya. Sebentar. Halo, ya. Oke, ditunggu ya, Mama ngajar dulu ya. Oke, iya sebentar nggak? Iya, Mama ini kesorean ngajar sebentar. Ya, oke. Ya. Oke. Oke ya, ini untuk praktik sosialnya, ya, dalam personal hygiene. Kita nggak lama, cuma sebentar. Nah, dari status ekonomi, personal hygiene juga sangat berpengaruh, ya. Sumber daya ekonomi ini akan mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan, ya. Seorang dengan sosialita misalnya, ya, dia sabunnya juga yang mahal. Oh, kita mah sabun yang murah aja juga yang penting bersih, ya kan? Nah, bersih, wangi misalnya, ya. Kalau yang lain habis mandi dikasih lotion, kasih macam-macam, kita nggak usah pakai lotion-lotionan lah, ya. Ini dari status ekonomi, ya. Dari pengetahuan juga akan mempengaruhi kebersihan diri, ya.
Karena pengetahuan tentang pentingnya higiene dan implikasinya bagi kesehatan ya akan mempengaruhi praktek higiene. Klien harus termotivasi untuk memelihara perawatan diri ya. Jadi kalau tahu pengetahuan, oh bagaimana nih cara membersihkan giginya, ya giginya diperiksa 6 bulan sekali, di scaling ya, kemudian mukanya di apa sih namanya, kalau ke salon itu ya. Ibu nggak pernah sih kayak gitu waktu dulu iya, tapi karena kebutuhan tadi ya, karena tadi lansia, udah nggak lagi lah. Nah, kalian nih yang masih muda-muda punya duit ke salon ya, apa namanya, di facial ya. Oke. Nah, dari kebudayaan ya, kebudayaan juga akan mempengaruhi higiene seseorang ya. Kepercayaan kebudayaan klien dan nilai pribadi mempengaruhi perawatan higienisnya ya. Kepercayaannya harus apa ya, misalnya dikikir giginya ya, terus harus apa gitu ya, ada di kebudayaan juga akan mempengaruhi ya. Nah, dalam merawat klien dengan praktik higienis itu berbeda. Perawat menghindari menjadi pembuat keputusan atau mencoba menentukan standar kebersihannya sendiri. Nggak boleh ya. Jadi perawat itu sama pasien berbeda, tetapi punya standar-standarnya. Bahwa harus mandi 2 kali sehari misalnya. Mandinya pakai sabun, harus keramas supaya tidak terjadi kotor rambutnya, bersatu misalnya rambutnya gitu ya. Oke. Nah, personal hygiene juga merupakan pilihan pribadi. Setiap klien mempunyai keinginan individu untuk personal hygiene-nya. Pilihan Anda mau mandi kayak mau enggak kayak, ya kan? Ada yang mandinya sekali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari ya. Ada nggak? Ada yang nggak mandi, itu pilihan kalian, ya. Mau mandi seminggu sekali ya nggak apa-apa, ya resikonya apa? Tidak ditemani sama teman-temannya, gitu kan? Itu pilihan pribadi. Memilih produk sesuai keinginannya dan bagaimana melakukan higiene, itu pilihan pribadi, oke? Anda, saya biasanya pakai produk-produk yang mahal, itu ya. Ini tadi yang mana sih ini? Oke, ini yang ini ya, sekarang ini. Nah, pengertian untuk defisit perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa ya tadi, khususnya tadi kan isolasi sosial dampaknya kepada DPD, defisit perawatan diri. Itu ya orientasinya kepada ketidakmampuan dalam kebersihan diri, dalam berhias diri. Ada 4 komponen ya dalam DPD pada pasien gangguan jiwa. Kebersihan diri, berhias diri, makan sendiri, dan buang air besar dan air kecil sendiri. Ya, itu komponen untuk DPD pada gangguan jiwa. Pasien yang mengalami gangguan jiwa kronik seringkali tidak memedulikan perawatan diri. Hal ini menyebabkan pasien dikucilkan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, pasien kalau udah nggak mandi, nggak keramas, makannya nggak benar, berantakan, diacak-acak, ya ini udah nggak benar ini. Ini harus dibawa ini ke rumah sakit. Nah, itu ya, pasien mengalami gangguan jiwa itu seringkali tidak memedulikan perawatan diri. Hal ini menyebabkan pasien dikucilkan dalam keluarga. Nah, kalau ada kalian nih tidak mau mandi berapa hari misalnya, nah ini udah harus dibawa ini, ya. Defisit perawatan diri pada pasien gangguan jiwa terjadi akibat adanya perubahan proses pikir kognitifnya sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri ini menurun. Tuh ya. Nah, pengkajiannya ya, tanda dan gejala pada pasien yang mengalami defisit perawatan diri ya. Gangguan kebersihan diri yang ditandai dengan rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, serta kuku yang panjang dan kotor, ya, kumisnya berantakan, ya, laki-laki ini keluar jambang-jambangnya, ya. Nah, ada di kelas kalian yang ada jambangnya, jangan-jangan dia defisit perawatan diri. Nah, harus dicukur dulu, ya. Oke, ini ya. Kemudian ya pengkajiannya adalah ketidakmampuan berhias atau berpakaian ya, ditandai dengan rambut acak-acakan, pakaian kotor, tidak rapi,
pakaian tidak sesuai, ya, pakai pada laki-laki tidak bercukur, pada wanita tidak berdandan, pakai baju misalnya kancingnya tidak sesuai, ya kan, pakai baju terbalik, ya kan, udah gitu apa namanya kalau Anda menemukan tidak matching ya biasanya itu karena adanya itu akhirnya dia pakainya apa adanya. Tapi kalau misalnya ada kancingnya, dia kancingnya jingjet apa ya, tidak sesuai, ya kan? Nah, itu berarti dia belum mampu untuk melakukan perawatan diri dalam hal ini adalah berhias diri berpakaian, ya. Terus yang berikutnya adalah ketidakmampuan makan secara mandiri ditandai oleh ketidakmampuan mengambil makanan sendiri, makan berceceran dan tidak makan pada tempatnya. Ya, jadi pada pasien gangguan jiwa, ya personal hygiene juga termasuk pada bagaimana dia makan dan minum. Makan dia ngambilnya gerawuk makannya di gerawuk begitu akhirnya berecetan di mulutnya, di mejanya, di piringnya, ya. Nah, itu harus diajarkan bagaimana cara makan yang benar, ya. Memakai sendok, masuknya begini, tidak boleh berantakan. Sebelum makan cuci tangan, sesudah makan ditaruh di tempatnya, ya. Itu untuk pasien DPD, ya, makan dan minum. Nah, yang terakhir adalah ketidakmampuan eliminasi secara mandiri. Ya, eliminasi di sini ada BAB dan ada BAK. Dia BAB BAK tidak pada tempatnya, ya. Bahkan dia di celana, ya. Nah, dia tidak tahu yang benar itu seperti apa. Nah, ini termasuk DPD pada gangguan jiwa. Ya, pada pasien-pasien gangguan jiwa itu bisa BAB-nya di mana aja, ya. Terus tidak dibersihkan. Ya. Itu bagaimana cara mengajarinya ini harus diajarkan, ya. Nah, diagnosanya pada DPD ini, ya. Nah, berdasarkan data yang didapat masalah keperawatan, ya, defisit perawatan ini adalah higiene diri, berhias, makan, dan eliminasi. Empat area ini, ya. Nah, tindakannya, ya, tujuannya adalah mampu melakukan kebersihan diri, mampu berhias diri, ya, mampu melakukan makan dan minum dengan baik, mampu melakukan eliminasi secara mandiri, ya. Nah, terus ya tindakannya, ya, pada kebersihan diri, ya, dengan cara apa? Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri. Ya, pasien diajarkan pentingnya kebersihan diri, perlunya mandi, ya, terus bagaimana alat-alatnya apa saja pada mandi itu, caranya bagaimana, ya. Nah, kita bisa bertanya pada pasien, ya, pasien menjelaskan, ya. Nah, kalau perlu apa namanya observasi mandinya dia. Tentunya jangan yang laki-laki dilihatin oleh perempuan, jangan, ya, laki-laki dipantau atau diobservasi sama laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan, ya. Ini untuk tindakan kebersihan diri, ya. Nah, untuk berhias, ya, pada laki-laki ajarkan bagaimana cara berpakaian, menyisir rambut, dan bercukur. Sedangkan pada perempuan ajarkan bagaimana cara berpakaian, menyisir rambut, berhias, dan berdandan. Ya, maksudnya di sini berdandan itu menyisir. Kalau di rumah sakit jiwa jangan kita kasih lipstik, jangan kita kasih bedak, ya. Nah, itu nanti sama pasien bisa jadi berantem, bisa jadi rebutan, bisa jadi ditulis-tulis di mana-mana, ya. Jadi apa namanya? Berhias diri di sini adalah dia rapih menyisir, ya, ya. Oke, tadi bersih mana sih tadi? Tadi sini, ya. Oke. Kemudian cara melatih makan secara mandiri, ya. Menjelaskan cara mempersiapkan makan, ya, mempersiapkan makan bagaimana cara makan yang baik dan merapikan makanan, ya. Ya. Cara mempersiapkan makan yang baik adalah tadi cuci tangan dulu, menyiapkan makannya, minumnya, ya. Kemudian makannya bagaimana yang benar, ya, dan merapikan. Yang terakhir adalah mengajarkan pasien melalui melakukan BAB dan BAK, ya.
Ini menjelaskan tempat BAB. Bagaimana kalau mau BAB itu di mana tempatnya, ya? Apa caranya? Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana membersihkan tempat BAB BAK-nya, ya? Nah, kalau dia bisa melakukan semuanya, apapun yang kita diskusikan sama pasien bisa menjelaskan dengan baik. Jangan lupa berikan pujian terhadap penampilan klien. Dia sudah menjelaskan, oh bagus, pinter, nah begitu. Nah, besok paginya gimana? Pagi ini udah mandi belum? Oh iya, betul. Tampaknya Bapak sekarang kelihatannya seger, kelihatannya cerah, bersih. Gitu dong, keren nih Bapak nih. Nah, kasih pujian, ya. Oke. Nah, selain pada pasien tadi ya seperti ISOS juga ada intervensi atau tindakan keperawatan pada keluarga ya. Tujuannya agar keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami masalah defisit perawatan diri ya. Tindakan keperawatannya di sini diskusikan dengan keluarga tentang masalah kesehatan yang dihadapi dalam merawat pasien. Jelaskan pentingnya perawatan diri, diskusikan dengan keluarga tentang fasilitas kebersihan diri ya. Nah, anjurkan ya. Nah, ini semuanya bisa kalian baca. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya? Sudah cukup? Halo? Sudah cukupkah? Ya. Sepertinya cukup, Ibu. Oke, kalau sudah cukup Ibu akhiri ya. Apa namanya? Ibu stop share ya. Kita absen dulu ya. Oke, absen. Ibu resen ya. Ayo silahkan.